Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Bertemu kembali dengan saya, Siti Fatimah, pengelola kesehatan ibu Puskesmas Sudi dan juga sebagai koordinator kesehatan ibu dan anak Puskesmas Sudi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama petugas gizi Puskesmas Sudi. Nah, barangkali Teh Sofi memperkenalkan diri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Siti Safianti, petugas gizi di Puskesmas Sudi. Ya, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai kek dan anemi pada ibu hamil. Kebetulan saya punya data masih banyak yang kek di wilayah Puskesmas Sudi, Teh Sofi. Ya. Ada sampai 38 orang yang kek, dan yang anemi juga lumayan banyak, di bawah hampir 15 orang. Yang anemi, ada yang anemi ringan, anemi sedang, bahkan ada yang anemi berat ya. Baik, kita bahas dulu mengenai kek ya, besok ya. Sebetulnya kek itu sendiri menurut Departemen Kesehatan, jika seorang ibu hamil dinyatakan kek apabila dia memiliki nilai lingkar lengan atas di bawah 23,5 cm, Bu. Jadi kalau emang diukur lilaknya, biasanya yang tangan kiri ya, Bu ya. Ya. Kalau dia enggak kidal, tangan kirinya diukur. Kalau memang di bawah 23,5 artinya dia sangat kurus, artinya dia kekurangan energi. Iya, Seperti itu. Iya. Jadi mungkin ibu-ibu juga pada saat pertemuan pertama dengan ibu bidan, semuanya diperiksa lingkar lengan atas di sebelah dari ujung bahu sampai siku, lalu diambil tengah-tengahnya. Nah, itu yang diukur, dilingkarkan, nah itu lingkar lengan atas ya. Jadi nilai yang normalnya itu 23,5 atau lebih. Kalau lebih ya, nggak boleh di bawah. Jadi kalau di bawah itu namanya kek ya. Nah, itu biasanya penyebabnya apa, Teh Sofi? Yang utama sih, Bu, karena kekurangan energi, alias dia selama sebelum kehamilan dia memang asupannya jelek, tidak baik. Asupan gizinya. Ya, asupan gizinya. Apalagi kan kalau hamil itu bukan hanya untuk dirinya sendiri ya, Bu ya, karena untuk anaknya juga yang ada di dalam perut. Terus yang kedua, dia juga bisa mengalami kek apabila ibu hamil tersebut terlalu muda, dan belum cukup usia lah untuk hamil ya. Berapa sih, Bu, batasan usia hamil? Ya, itu kan harusnya di atas 20 tahun baru hamil ya. Sedangkan kita di wilayah Puskesmas juga, di wilayah Puskesmas Sudi saya juga sering menemukan baru 16 tahun, 17 tahun mungkin. Itu bisa menjadi faktor resiko juga ya. Itu rata-rata memang ininya masih kecil-kecil. Ya, ada yang 19 gitu ya, ada yang 19, 20, 21. Walaupun tidak menutup kemungkinan di atas 20 tahun juga bisa, kalau memang biasanya pengantin-pengantin yang diet itu biasanya ya, yang nggak pingin gemuk itu biasanya jadi ininya kecil-kecil. Jadi otomatis kalau diukur mungkin termasuk ke dalam kek itu ya, Teh Sofi ya. Bisa juga sih, Bu, kalau memang dia ada infeksi gitu di dalam tubuhnya. Terus kalau memang si ibu hamilnya itu udah tahu hamil tapi dia melakukan pekerjaan yang berat lah, aktivitas yang berat-berat gitu, tanpa diselingi dengan makanan atau energi sekali makan dengan yang cukup gitu, Bu. Gitu ya. Jadi lumayan banyak juga ya itu penyebabnya ya. Sekarang tuh, Bu, dari 4 sehat 5 sempurna berubah menjadi 10 pesan gizi seimbang ya, Bu ya. Gitu ya. Bisa nanti sama ibu-ibu di searching sendiri ya. Intinya sih tidak terlalu ada perubahan dari 4 sehat 5 sempurna, cuman ada beberapa tambahan ya, Bu ya. Karena sebetulnya kalau untuk ibu hamil itu sendiri tidak ada pantangan selagi dia memang nggak ada penyakit penyerta ya, Bu ya. Kalau ibu hamilnya sehat-sehat aja, mau makan apa aja boleh. Ya. Seperti contoh, asal lengkap aja. Yang pertama dari karbohidratnya ada ya, Bu ya, selain nasi ada bisa dipakai pengganti seperti roti, jagung, bihun ya kayak gitu. Yang kedua ada protein, kan protein itu ada hewani sama nabati. Jangan lupa, kita jangan hanya protein nabatinya aja, kan sering kita hanya tahu tempe sama ya, Bu ya. Padahal sebetulnya protein itu lebih bagus protein hewani, karena tingkat bioavailabilitas atau tingkat penyerapan di dalam tubuh lebih cepat daripada nabati. Kemudian ada sayur dan buah, untuk karena sayur dan buah itu mengandung vitamin mineral yang tinggi ya, Bu ya. Sayur dan buah bebas mau apa aja, sesukanya ibu hamil, asal selalu ada ya, Bu ya, sayur sama buah.
Itu yang paling penting dalam setiap satu kali porsi makan harus selalu ada itu. Iya, ada karbohidrat, Ya, protein dan zat pengatur mungkin ya, itu ya yang sayuran. Nah, tapi ibu juga harus perhatikan ya proteinnya. Kata Teh Sofi tadi jangan nabati aja ya. Kadang saya juga sering menemukan ibu hamil itu nggak suka makan yang anyir-anyir, tapi gitu. Jadi nggak suka daging ayam, nggak suka ati, nggak suka ikan. Nah, padahal ikan itu kan bagus ya gizinya ya. Suka banyak mitos ya Bu ya, kalau misalnya ibu hamil makan ikan, cenah akan anyir atau apa ya Bu ya. Sebenarnya kan di dalam ikan itu banyak mengandung omega 3 sama omega 6. Itu bikin cerdas anak ya. Itu tentunya untuk perkembangan otak anak. Iya, jadi ke depan. Kalau ibu-ibu ingin anaknya cerdas nanti di sekolahnya, perbanyak makan ikan berarti ya. Kan kata mantan Menteri Kelautan juga, kalau yang nggak suka makan ikan tenggelamkan. Oh iya, makanya jangan sampai anak-anak ibu tenggelam nanti ya, pas udah lahir atau pas sekolah nanti ya. Ya baik. Teh Sofi nih, anemia itu masyarakat sering mengenalnya dengan tekanan kurang darah gitu ya. Sebenarnya itu pengertiannya gimana tuh? Nah, anemia itu sendiri pengertiannya adalah kondisi di mana tubuh itu memiliki kadar hemoglobin yang rendah dari kadar normal. Nah, fungsi hemoglobin itu adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Ya. Nah, kalau untuk batasan normalnya, kalau untuk anemia itu ada dibagi 3 ya Bu ya. Anemia ringan, anemia sedang, sama berat. Kalau anemia yang udah berat itu biasanya di bawah 8 udah harus berat, transfusi ya Bu ya, karena udah nggak kuat. Kalau masih sedang di angka 8 sampai 10. Kalau masih ringan, masih bukan aman istilahnya, udah waspada ya, meskipun ringan takut ke berat, di angka 10 sampai 11. Jadi kalau dikatakan anemia untuk ibu hamil di bawah 11. Iya. Kadar HB dicek Bu, biasanya kan ibu hamil harus cek dulu darah. Nanti ketahuan. Selain cek darah kan ibu hamil harus dicek yang HIV, HBsAg. Nah, ibu-ibu kan sering ketuker nih. Kalau tekanan darahnya tinggi katanya jadi takut gitu. Padahal itu beda ya. Hemoglobin, kadar hemoglobin itu diceknya di ujung jari, ditusuk sedikit, tapi nggak sakit lah ibu-ibu ya. Jadi nanti dicek HB-nya, apakah HB-nya 10, 11, apakah 12. Nah, kalau kita kan nggak lagi hamil nih, berarti HB-nya harus di atas 12 ya. Kalau ibu-ibu 11 juga udah normal ya, karena darahnya mungkin berbagi 2 teh ya. Gitu. Penyebab anemia kan karena perempuan itu yang pertama menstruasi ya Bu ya, mengalami rutin, darah rutin tiap keluar tiap bulan. Selain menstruasi dia juga ada kayak infeksi, bisa aja dari cacingan juga, dan kembali lagi Bu, terutama makanannya, gizi makanannya. Kita kembali lagi, ibu hamil yang kurang akan menyebabkan beberapa permasalahan, bukan hanya kek atau anemia, akan lebih kompleks dari itu ya Bu ya. Karena kadar HB itu bisa dipengaruhi dari makanan, selain dari transfusi. Kalau kalau udah berat dari makanan juga kita bisa mencegah atau kita bisa menaikkan nilai HB di dalam darah. Terutama makanan yang tinggi protein tubuh, kembali lagi. Protein hewani tentunya yang paling bagus. Iya. Jadi kalau HB ibu-ibu hamil itu kurang dari 11 itu berarti bisa disebut anemia ya, tergantung kadar HB-nya berapa nanti digolongkan anemia ringan, sedang atau berat. Nah, penyebabnya kebanyakan ya dari gizi tadi ya Bu ya. Jadi gizi itu sangat penting apalagi buat ibu hamil. Makanya itu harus disiapkan mungkin dari sebelum hamil ya Teh Sofi ya. Dari prakonsepsi ya Bu ya, kita nyebutnya. Dari pengantin juga catin ya. Makanya kita di Puskesmas Budi ada program Kartini ya. Jadi semua calon pengantin dicek HB-nya. Kalau ada anemia diperbaiki gitu ya. Diperbaiki, dikasih tablet tambah darah, dikasih konseling gizi ya. Atau menurunkan angka anemi ke depannya, terutama ibu hamil. Kita dari Puskesmas Budi kan sering ke sekolah-sekolah ya Bu ya.
kita membagikan tablet tambah darah bagi remaja ya, karena berarti dari remaja juga udah nih. disiapkan sebetulnya. Dari remaja putri ya, Remaja tentunya putri, ya. dari Putra usia- mah enggak ya, dibagikan. enggak. Ya, jadi remaja putri nanti juga di tiap Di sekolah ada program pembagian tablet tambah darah. Jadi mau anemia, mau tidak Iya. anemia, semuanya harus minum Iya. tablet tambah darah sehari Seminggu satu sekali, tablet. Bu. Oh, seminggu sekali. kalau remaja putri, karena itu untuk Seminggu jangka sekali, panjang ya, Bu ya. Gitu ya. Biasanya kita kelihatan dari matanya, Bu. Kelopak matanya kalau seperti ini ya, dibuka putih ya, merahnya sedikit. Selain konjungtipa berarti ya. konjungtivanya. Selain itu kuku-kukunya juga banyak yang putih-putihnya. Kemudian selain dari itu kita dari Ini gejala telapak tangan mungkin ya. telapak tangan, dan ini Bu 5L kita biasa iya. disebutnya. Sudah sangat familiar Iya, itu ya, biasanya lemah, letih, lesu, lunglai ya. Nah, Ya, ya. untuk itu menurunkan produktivitas ya Bu ya. Iya. Oh iya ya. Jadi ibu hamil dengan anemia itu sebenarnya beresiko Ya, ya, beresiko. sangat berbahaya. Karena itu jangan lupa ibu-ibu tablet tambah darah yang sering diberikan oleh ibu bidan itu diminum. Walaupun kadang keluhannya itu suka Iya. ada mual, Ya Bu ya. katanya Iya. gitu. Tapi itu kan bisa diantisipasi dengan Ya. meminumnya sebelum tidur ya. Ya. Terus bisa juga Bu ditambah sama minuman seperti jeruk Oh C iya. yang mengandung vitamin C tinggi, karena iya. akan membantu Air jeruk, mempercepat- ya, air peras, jeruk, air. air. Kalau bukan minuman jadi ya Bu ya, Iya. tapi ini mah Iya. jeruknya diperas Iya. gitu ya, bukan minuman instan seperti minuman Marimas ya. itu nggak boleh ya? Nggak boleh. iya. Harus dari buah asli diperas. Karena Hmm. vitamin C itu akan mempercepat proses Penyerapan. FE iya. di dalam tubuh. Iya. Nah, jangan lupa kalau udah makan FE jangan juga dibarengin sama kayak teh. Oh kopi, iya, minumnya sama ya. sama susu juga nggak boleh, Nggak karena akan menghambat penyerapan. FE Kecuali tersebut. kalau sama air jeruk peras Iya. ya Bu ya. Itu mah kalau di luar minum tablet tambah Iya. darah silahkan aja Silakan. ya gitu. Nah itu mungkin ibu-ibu perbincangan kita dengan Teh Sophie, petugas gizi Puskesmas Sudi pada kali ini, dan kita barusan membahas tentang kekurangan energi kronis dan anemia pada ibu hamil. Nanti kalau ada yang akan ditanyakan atau didiskusikan oleh ibu-ibu, silahkan ditanyakan di grup Medali Cinta, atau kalau ibu ingin berkonsultasi bisa datang ke Puskesmas Sudi, petugas gizinya Teh Sophie ya. Demikian pertemuan kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.